يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ظلة أظلمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan juga kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga,
dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah kita yang wajib ataupun ibadah yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar, ya, melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan atau mensucikan suatu bejana atau tempat yang bekas terkena liur ataupun jilatan anjing. Ya, yaitu pada halaman 71 kalau kitab yang sama saya, ya, yaitu pada baris ke-6 dari bawah. Ya, baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Wal qawlu tsalisu in wajadat turab lam yakum wa illa qama. Wa qila yaqumu fima yufsiduhu turab kasyabi dunal awani. Wa syartut turab an yakuna tahiran fala yakfi an najas ala rajih kat tayammum. Na'am al-ardu turabiyah yakfi fiha al-ma' ala rajih iz la ma'na li ta'firi turab wa la yakfi fi isti'mali turab zurratan 'ala al-mahal bal la budda min masjihi bil ma'i liyasila turab biwasitatil mazaj ila jami'i ajza'i al-mahalli an-najas. Wallahu a'lam. Pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan atau mensucikan tempat yang terkena dengan liur ataupun ya najis daripada najis anjing. Di situ kita sudah mempelajari bagaimana caranya, ya, di antara cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mencuci sebanyak 7 kali. Ya. Nah, di antara 7 kali yang kita cuci itu salah satunya harus dengan menggunakan apa? Debu, ya, ataupun tanah. Ya, betul. Nah, pelajaran kita yang lalu sekarang menjadi pertanyaan. Ya, seandainya ya kita menggunakan ya selain debu ataupun tanah untuk kita membersihkan ataupun mensucikan bejana yang terkena najis liur anjing, apakah boleh atau tidak? Ya, tuh. Pendapat pertama yang lalu mengatakan nggak boleh. Ya, tetap harus pakai apa? Debu. Nggak boleh pakai sabun. Ya, ataupun benda-benda yang lain yang kita gunakan untuk membersihkan najis mughallazah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh-boleh aja. Ya, membersihkan najis mughallazah itu dengan menggunakan apa? Sabun ataupun benda-benda yang lain yang memang sekiranya yakin itu bisa apa? Mengangkat
najis daripada ya benda yang terkena najis mughallazah. Ya, tuh. Nah, pendapat yang ketiga sekarang yang kita pelajari apa itu? Ya, wal qaulus salis, pendapat yang ketiga, in wajadat turab lam yakum. Tuh kata pengarang. Ya. Seandainya debu ataupun tanah ataupun pasir itu masih ada, maka tidak boleh kita membersihkan najis yang terkena air liur anjing itu dengan menggunakan selain debu ataupun dengan menggunakan sabun. Kalau memang debu itu masih ada. Tuh. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, ya, berarti kan apa namanya? Ya, secanggih apapun teknologi yang ada, ya, tetap namanya ya pemahaman fikih itu ya kita harus mengembalikan kepada al-hukmul asl, hukum yang aslinya. Ya, berarti memang sekalipun itu ada sabun, ada cairan apapun, jangankan najis mughallazah, noda yang membandel aja di zaman sekarang bisa diapain? Bisa dihilangin, ya. Apalagi bisa gampang, yang paling gampang ngilangin noda membandel itu pakai gunting, gunting aja. Kan gitu kan ya? Cara orang bodoh begitu tuh. Ya, jadi bolong ntar. Ya, tuh. Nah, kalau memang kita sudah mencari ataupun ada debu, tapi debunya itu mengandung debu ataupun pasir ataupun tanah yang najis. Ini enggak boleh kita pakai untuk membersihkan bejana ataupun tempat yang bekas dijilat oleh anjing. Ya. Allahumma kecuali kita sudah mencari, seperti kita akan melakukan tayamum, ya, kita pengen sholat, air nggak ada, udah nyari sono sini, pengen beli juga kagak ada yang jual air bersih untuk kita toharoh. Nah, saat itu baru boleh kita ngapain? Tayamum, ya. Nah, dalam hal ya cara pembersihan najis mughallazah ya yang 7 kali diantaranya satunya dengan debu itu, baru kita apa boleh kalau apa, kalau memang kita sudah mencari debu tidak ada, baru kita boleh menggunakan apa, cara lain atau benda lain untuk ngapain, membersihkan najis yang mughallazah. Ya, makanya di sini dikatakan ya, in wajadat turab lam yakum. Artinya selama masih ada debu, enggak boleh kita taharah dari najis mughallazah yang kena anjing itu dengan menggunakan apa? Ya, sabun ataupun benda-benda lain, ya, tuh. Wa illa. Nah, wa illa di sini maksudnya kecuali ya, ai in lam yajid at-turab, ya, enggak ada tanah ataupun debu yang kita bisa gunakan untuk menghilangkan najis mughallazah, baru boleh digunakan benda ataupun zat lain untuk menghilangkan najis mughallazah. Tuh, ya. Jadi memang kita Pak jadi orang ini sangat bersyukur ketika kita melakukan suatu ibadah bermazhab Imam Syafi'i. Ya, kenapa bersyukur? Imam Syafi'i ini kan seringkali saya katakan terkenal salah seorang imam mazhab yang memiliki ihtiyati. Ya, artinya ihtiyati itu kehati-hatian yang sangat tinggi. Ya, tuh. Khawatiran yang sangat tinggi, bukan berarti ya Imam Syafi'i akan menyusahkan para pengikut mazhabnya, bukan. Ya, tapi memang apa? Imam Syafi'i terkenal salah seorang imam mazhab yang memiliki kehati-hatian yang cukup apa itu? Detail. Ya, makanya dia tidak terlalu gampang apa ya? Memberikan suatu pendapat, ya. Meskipun di kalangan Imam Syafi'i para pengikuti juga ada perbedaan pendapat. Ya, tuh. Nah, ya, seperti yang tadi, pendapat yang pertama kan mengatakan boleh aja. Enggak boleh pakai sabun. Ya, yang kedua boleh. Nah, yang ketiga bilang apa? Boleh kalau memang debu enggak ada. Kalau debu ada
nggak boleh. Ya, itu kan berarti apa itu? Suatu pendapat ya yang diberikan oleh pendapat Imam Syafi'i memberikan satu jalan kemudahan buat kita. Ya. Nah, sekarang cara mempraktekkannya bagaimana? Tergantung kita masing-masing. Ya, kita udah belajar seperti ini. Ya, kita tahu ilmunya. Jangan sampai kita juga seorang yang terlalu menggampang-gampangkan hukum. Ya, jangan sampai juga kita seorang yang berani berfatwa. Ya, fatwa buat diri kita doang, nggak bisa. Ya, seorang ya ahli fatwa atau seorang mujtahid itu nggak sembarangan. Ya, dia akan berijtihad itu ya Allah syaratnya banyak banget. Ya, kita kalau nggak tahu mendingan kita ngapain? Nanya. Ya, kan Allah sudah suruh fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang tahu terhadap suatu masalah apabila kamu tidak mengetahui masalah itu. Ya, itu perintah Allah. Fas'al. Fas'al itu is'al itu adalah fi'il amr, suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begitu Pak ya. Pendapat ketiga bilang apa? Kalau memang masih ada debu yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis mughallazah, berarti enggak boleh menggunakan benda lain atau zat lain, sabun ataupun yang lainnya. Ya, kalau memang debu sudah dicari tidak ada, baru apa ya? Baru boleh. Ya, atau tadi yang saya katakan ada debu, tapi debu itu terkontaminasi dengan najis. Ya, artinya tuh debu itu, tanah itu, pasir itu biasa orang kencing di situ, ya. Biasa apa namanya itu orang-orang buang kotoran. Masa sih kita akan menghilangkan suatu najis dengan suatu yang najis? Kira-kira bisa apa kagak? Nggak bisa. Ya, itu. Orang kebakaran, kita bakar lagi. Bisa nggak bisa. Ya, api harus dilap dengan apa? Air. Ya, nggak bisa api dengan api. Ya, rumah kita kebanjiran, tambahin lagi air, alirin air ke rumah kita tambah banjir. Ya, itu. Jadinya apa? Segala sesuatu itu pasti ada apanya? Ada solusi ataupun ada jalannya. Ya, baik. Wakila, ada yang mengatakan juga nih, ya, yaqumu fi ma yufsiduhu turab. Ya, tuh. Boleh juga kita dalam mensucikan atau membersihkan sesuatu yang terkena najis mughallazah itu tidak menggunakan tanah ya ataupun debu. Ya, asalkan benda yang terkena najis mughallazah itu adalah benda yang gampang sobek ataupun gampang rusak. Seperti apa? Kasaub, seperti baju. Ya. Jadi contohnya nih Pak, ya, baju kita ini terkena apa nih? Ya, jilatan anjing, ya, ataupun terkena apa itu? Ya, sorban kita, ya, atau celana kita. Itu kan namanya baju itu kan, itu rawan kalau kita gosok-gosok pakai pasir atau debu bakalan apa itu? Gampang sobek jadinya. Ya, tuh. Nah, kalau dalam keadaan itu ada kekhawatiran nanti baju kita bakal rusak atau karpet kita bakal rusak, ya. Kalau kita bersihin pakai tanah ataupun debu, maka apa? Boleh kita membersihkan najis mughallazah itu salah satunya dengan menggunakan sabun ataupun benda yang lain. Tuh. Coba Pak, ya. Sampai begini detailnya Imam Syafi'i itu, ya, memberikan penjelasan kepada kita selaku pengikutnya. Ya, dilihat kalau bakal baju lu rusak, ya nggak apa-apa, nggak pakai debu, pakai sabun aja boleh, pakai sampo, kayak pakai deterjen boleh nggak? Boleh. Ya, makanya dikatakan, ya, yaqumu fima yufsiduhu turab kasiyab, ya tuh. Nah, ini kalau memang alasannya yang terkena najis mughallazah itu adalah benda-benda yang gampang rusak ataupun gampang sobek. Dunal awani, ya, bukan seperti awani ataupun bejana. Ya, kalau bejana kan kita gosok pakai debu, pakai pasir juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Justru kita akan membersihkan benda-benda tuh, sisa benda cairan yang menempel pada bejana contohnya itu
bekas minyak, bekas apa itu, ya, paling enak untuk gampang hilang tuh noda yang ada pakai apa ya? Pakai benda-benda yang kasar. Kalau dulu kan pakai abu gosok, ya. Sekarang abu gosok udah jarang kelihatan orang jualan abu gosok sekarang ya. Masih ada gak? Nggak ada. Ya, dulu kan orang pakai gerobak tuh abu gosok, ya kan? Sekarang udah banyak tuh, ya. Ada namanya apaan tuh? Yang buat ya, buat apa tuh? Buat nyuci. Ya, buat nyuci piring aja sekarang pakai apa namanya tuh? Merek ekonomi. Deterjennya itu kan, ya, ada mama kita, ya, tuh, macam-macam dah tuh. Ya, tuh, dulu memang belum ada, ya, tapi meskipun dulu belum ada, permasalahan ini, ya, dianggap sesuatu pasti bakal timbul. Makanya ada dalam kitab fikih Kifatul Akhyar ini, tuh, ya. Kalau baju, sorban, karpet, apapun namanya yang rawan rusak atau gampang sobek nggak apa-apa. Meskipun kita terkena jelatan anjing, kita bersihin pakai apa ya? Pakai sabun, nggak mesti harus dengan apa ya? Pasir ataupun debu. Ya, tuh. Ya lagian kita Pak, contohnya ini kita punya sorban, sorban kita warna putih, ya. Ya, kena jilatan anjing, kita pengen cuci pakai debu. Yang ada habis kita cuci nih, ginian kita pakai apa? Tambah kumal, ya, tambah kumal itu. Ya, orang putih apalagi dibelepotin sama tanah ataupun pakai debu. Ya, tuh tambah kumal ataupun bisa jadi sobek tuh, ya. Baik. Selanjutnya, ya, debu yang gimana yang akan bisa menghilangkan najis mughalladzah. Wa syartu turab an yakuna tahiran. Ya. Jadi debu yang akan digunakan untuk mencuci bejana ataupun sesuatu yang terkena najis, ya, mughalladzah atau jilatan anjing itu harus dengan menggunakan debu yang apa ya? Yang suci. Tadi saya bilang nggak bisa kita ngilangin najis dengan menggunakan sesuatu yang najis. Nggak bisa. Kita punya bini marah-marah, kita marah-marah lagi. Pak, ketika bini marah kita marah nggak? Jangan, ademin, bawa ke toko emas. Ya, adem dah tuh. Ya, siang hari bolong juga jadi adem, dia marah-marah. Tarik aja tangannya, ya, rendeng, ayo ayo ayo, pasar minggu bentar kemana? Ke toko emas 321. Pasti aman tuh dia. Ya, jangan bini kita lagi marah, lagi emosi, capek, dia marah-marah, kita marah-marah lagi. Ya, tambah apa itu? Yang ada tambah apa itu? Tambah memanas suasana, ya. Jadilah perang dunia ketiga itu. Ya, jadi kita kalau jadi suami itu bini lagi marah, diemin aja. Ya, paling gampang tadi ajak ke toko emas atau enggak ajak ke pasar apaan tuh. Ya, pasar ini dah ke hari-hari belanja sana. Ya, tuh. Dia diem dah pasti itu. Senang dia. Ya, itu. Atau bawa ke inian, ke BRI atau BNI. Ya, atau bawa ke depan ATM. Ya, suruh pencet sendiri itu tombolnya. Ya, mau ambil berapa tinggal pencet silakanlah. Oh, makasih Bang, pasti makasih. Dah, ya. Tuh yang benar jadi suami kalau bini lagi ngambek. Kenapa ya? Ya, jangan bini ngambek kita ikut ngambek, nggak bakal ketemu masalah tuh. Ya. Baik. Fala yakfi an najas ala rajih. Ya. Enggak boleh atau tidak akan mencukupi ketika membersihkan najis mughalladzah itu dengan menggunakan tebu, ya, ataupun tanah yang apa? Yang najis. Enggak bisa. Ya. Kan kita akan menghilangkan najis. Masa kita bersihinnya pakai najis? Ya, tuh. Ada anak kita kencing di atas karpet, ya. Kita pakai pempesnya habis kena kencing kita buat lap, apa yang jadinya? Tambah pesing tuh karpet kita. Ya, harusnya pakai apa ya? Lap yang bersih yang belum terkena air kencing. Itu baru benar, ya, itu. Baik. Kat tayammum.
ya seperti halnya tayamum. Ya, kan tayamum memang boleh kita gunakan debu yang nggak suci, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tayamum juga nggak sembarangan, bukan hanya sekedar debu, bukannya sekedar benda yang halus, bukan. Ya, ada tata caranya. Ya, ada syarat-syaratnya. Debu yang bagaimana yang boleh kita pakai untuk tayamum? Ya, caranya seperti apa? Apakah semua debu bisa kita gunakan untuk tayamum? Enggak. Ya, ada apanya? Ada ilmu atau caranya. Tuh. Nah, begitu pula ketika kita akan membersihkan suatu yang terkena najis mughallazah, dalam hal ini jilatan anjing, maka kita juga harus menggunakan debunya debu yang apa? Debu yang suci. Ya, tuh. Naam al-ardu at-turabiyah yakfi fi halma al-rajih. Ya, betul memang. Ya, seandainya debu yang ada itu ya bisa mengangkat atau menghilangkan najis mughallazah saat debu itu dicampur dengan apaan? Dengan air. Ya. Jadi kita balik, Pak. Jangan debu, ya, jangan air dicampur dengan debu, tapi debu dicampur dengan air, ya. Kenapa? Karena kalau air dicampur sama debu yang ada banyakan apanya? Airnya. Bapak saya tanya, Bapak kalau bikin bakwan banyakan terigunya apa banyakan airnya? Hmm? Mau bikin bakwan nih, adonan bakwan, ya, banyakin airnya apa terigunya? Biar jadi bakwan. Terigu, ya. Kalau banyakin airnya yang jadi apaan tuh? Ngol-ngol itu. Ya. Tuh, biar jadi adonan yang mudah gampang untuk bikin bakwan, bikin adonannya agak sedikit kental. Ya, jangan airnya 5 liter, terigunya sekilo. Yang ada apa tuh? Encer, nggak bakal jadi bakwan. Ya, tuh. Sama ketika kita akan menghilangkan ya najis mughallazah dengan debu, ya, debu yang ada dicampur dengan sedikit air. Jangan air dicampurin sama debu. Ya, beda, Pak. Beda gak? Beda. Tuh, itu caranya. Ya, tuh. Baik. Izla makna litagyirit turab. Ya, tuh. Karena tidak akan memiliki makna atau arti ketika yang dicampur debu itu ke dalam air. Harusnya debu disiramin air, bukan air disiramin debu. Tuh, ya. Nggak akan ada artinya tuh, percuma kita buat nyuci juga. Ya, karena kan yang kita akan ambilnya itu nanti ada semacam ya, apa namanya itu kalau kita berang seratan-seratan itu yang akan menggosok bagian yang terkena najis. Ya. Nah, kalau hanya sekedar debunya sedikit, airnya seember, enggak juga. Ya, gimana sih Pak orang dulu pakai nyuci pakai abu gosok, banyakkan abu gosoknya apa sabunnya, apa airnya? Kan abu gosoknya. Ya, jangan abu gosoknya seraup, embernya airnya 5 liter. Enggak bisa nyuci. Ya, gosok itu, seret, air cuma apaan? Sekedar ndemekin doang kan begitu. Ya. Sama ketika akan membersihkan najis mughallazah dengan menggunakan debu atau tanah pun demikian caranya. Ya, sekali lagi saya katakan bukan air dicampur dengan debu, tapi debu dicampur dengan air. Ya, tuh. Kita aduk pelan-pelan, ya kan? Orang bikin adonan gitu kan? Ya, kita bikin adonan jangan air dulu, Pak, terigu dulu. Ya, kalau air duluan kita siapin, kita nggak bisa ngukur nanti. Terigu cuma seperempat, airnya 2 liter. Jangan, ya. Aduk dulu apa taruhin terigu setengah liter, setengah kilo. Tuangin air dikit-dikit sambil aduk-aduk. Tuh kan kita yang bisa tahu tuh. Ya. Nih, cukup adonan kayak gini nih kentalannya kekentalannya cukup atau tidak, ya. Ya kalau encer banget juga nggak bakalan jadi bakwan, nggak bakalan. Itu namanya keripik ya. Ya. Keripik yang encer gitu. Baik. Selanjutnya dijelaskan juga nih. Wala yakfi fi isti'malit turab dzurrah 'alal mahal, ya, tuh. Tidak mencukupi, artinya tidak sah kita membersihkan najis mughallazah itu
dengan cara kita menaburkan debu di atas benda yang terkena najis tuh. Istilahnya kita beberin doang gitu. Beberin apa beberin? Hah? Yang benar beberin atau beberin? Beberin. Ya, contohnya nih bagiannya ada yang terkena najis mughaladzah nih, ambil debu kita beberin dah. Beberin. Gitu. Itu nggak boleh. Ya, nggak cukup. Kenapa? Yang dimaksud itu harus diapain? Digosok. Dan debunya itu harus dicampur dengan sedikit air. Tuh, ya. Nggak bisa kita beberin kayak kita pakai apaan tuh? Beberin doang, masak sayur, ya kan? Beberin garam, bener. Ya kenapa? Karena garam nggak mungkin kita butuh sebanyak air yang ada. Coba-coba kita bikin sayur seliter, airnya seperempat. Kira-kira gimana? Ya, yang ada makan sayur garam, bukan sayur asem. Ya, tapi tuh ya. Kalau sayur memang kan orang kita biasa atau orang Betawi sayur basi dimakan. Ya kan? Sayur basi diapain? Diembat ya, Ustaz ya. Ya, sayur asem tuh. Ya, tuh. Kenapa? Enggak asem banget, ya. Itu buat memberikan aroma, ada keasam-asaman dikit kan begitu. Ya, tuh. Baik. Jadi enggak boleh kita apain? Kita sekedar beberin apa tuh? Debu pada bagian yang terkena najis, enggak cukup itu, ya, tuh. Balla budda min masjihi bil ma. Ya, akan tetapi harus diapain? Dicampur dengan air. Tuh, ya. Agar apa? Liyasilat turab biwasitatil mazaj ila jami'il ajza al mahal an najas. Ya, biar apa itu? Biar debu yang kita campur dengan sedikit air itu bisa merata ke bagian yang terkena najis tadi. Pak. Ya kan? Namanya kita beberin kan, ya. Debu itu kan apa namanya itu? Kayak semacam kerikil-kerikil ya, kecil-kecil. Nggak mungkin ketika kita beberin terigu lagi apa namanya? Debu itu akan mengenai semua atau menutupi semua bagian yang apa? Yang terkena najis. Karena di sini pemahamannya bukan kita nutupin tapi apa? Rob'i. Kita akan mengangkat, ya, tuh, mengangkat dan menghilangkan najis. Ya, bukan nutupin tapi. Ya, kalau nutupin bisa mungkin cukup kita apain? Beberin aja tuh bagian kena najis. Tapi di sini kita harus apa? Menghilangkan najis mughallazah itu yang terkena pada bagian-bagian ya yang ada di kita. Tuh ya. Jadi nggak boleh hanya sekedar diapain? Dibeberin doang. Tapi harus diapain? Dicampur dengan air, setelah itu apain? Digosokin dengan bagian-bagian yang terkena dengan najis mughallazah tadi ataupun liur anjing ya. Ini liur anjing bukan liur kambing ya. Ya, atau liur kucing bukan tapi liur anjing ya. Tuh. Baik. Far'un. Nah, ini ada satu cabang masalah. Hal yakfi ar-ramlun naim. Ya, tuh. Apakah cukup ya kita membersihkan najis mughallazah itu hanya dengan menggunakan debu yang halus? Ya, ataupun pasir yang halus ataupun tanah yang halus. Cukup gak? Halus banget lah begitu. Ya, tuh. Qala al-Asna'i. Ya, tuh berkata Imam al-Asna'i. Adkhala al-ashab, ya, yang dia ini termasuk ke dalam pengikut mazhab Imam Syafi'i. Apa katanya? Ar-ramlun naim, ya, debu ataupun pasir yang halus, ya, fi ismit turab, ya, yang itu dinamakan tanah, tuh, ya, wajawwaza at-tayammum bihi. Dan itu boleh digunakan untuk apa? Untuk tayamum. Baru itu yang dikatakan boleh untuk ngapain? Membersihkan najis mughallazah. Berarti kalau debu yang hanya sekedar halus saja, tapi dia mengandung najis atau tidak mencukupi kriteria untuk dia menghilangkan najis atau hadas, maka nggak boleh juga dipakai untuk apa? Menghilangkan najis mughallazah. Ya, jadi patokannya Pak, rumusnya itu selama debu itu boleh digunakan untuk tayamum, berarti debu itu boleh juga digunakan untuk
menghilangkan najis mughallazah tadi. Ya, kalau buat tayamum aja nggak boleh, apalagi buat menghilangkan najis mughallazah. Ya, tuh. Qala An-Nawawi, ya, berkata Imam Nawawi fi fatawihi dalam fatwanya, ya, lau suhiqar ramlu, ya, seandainya debu ataupun tanah ataupun pasir yang digerus. Suhik itu artinya digerus. Ya, digerus diapain tuh? Hah? Kalau bedanya digerus sama ditumbuk apaan? Alusan mana gerus sama tumbuk? Hah? Gerus ya? Gerus gitu. Ya, coba. Nah, ini ada debu yang digerus kata Imam Nawawi. Ya, tuh. Wa tayammam bihi, ya. Nah, setelah digerus tuh, tadi kan ada pasir ataupun tanah yang kasar. Ya, kemudian tuh digerus atau ditumbuk lah, boleh juga. Ya, kan kita kalau tayamum pakai debu kerikil yang kasar-kasar kira-kira boleh gak? Gak boleh, yang ada muka kita babak belur. Ya, kita apa namanya tayamum pakai apa yang buat ngecer namanya? Batu apa namanya buat ngecer? Split. Ya, atau buat ngaspal itu. Ya. Enak, wah itu tayamum lillahi ta'ala. Oh, kita saya pada apa nih? Pada baret muka gitu tuh. Ya. Nggak bisa. Tuh, jadi haram kita itu. Ya. Nah, ini ada orang dia ada debu atau tanah tapi dalam bentuk kasar. Ya. Digerus sama orang nih kata Imam Nawawi. Nah, kalau kayak gitu boleh gak dipakai buat tayamum? Ya, tuh wa yatayammam bihi jaza. Ya, hukumnya boleh digunakan untuk bertayamum. Berarti kalau boleh dipakai untuk tayamum buat bersihin najis boleh gak? Boleh. Paham Pak ya? Paham nggak? Insyaallah paham ya? Alhamdulillah. Wa muqtadahu ijza'u fi at-tanfir. Ya. Wa muqtadahu jadi maksud dari ucapan yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi dibolehkannya lantaran debunya itu diapain? Digerus. Ya. Kalau nggak digerus ya jangan bisa babak belur muka kita itu. Ya. Jalan-jalan ya, tur kemana ziarah ya ke berapa Sunan Wali Songo sono. Ya, pulang tur bininya lihat muka lu kenapa pada baret-baret gitu? Gue tayamum katanya. Tayamum pakai apaan? Pakai split, bego lu ngaji kata gitu bini kita entar. Ya, pulang-pulang ziarah muka pada apaan? Babak belur katanya. Siapa yang nyuruh tayamum pakai debu? Bukhari yang nyuruh. Saya dicari bini entar. Ya, jangan sampai, enggak boleh itu. Ya, tuh, baik. Li'anna turab imma lil istidhar. Ya, karena keberadaan tanah yang akan digunakan untuk kita bersuci baik itu tayamum ataupun menghilangkan najis lil imma lil istizhar, ya itu untuk menunjukkan kalau itu memang benar-benar tanah ataupun debu yang kita pakai bukan terigu ya atau bukan sagu ya kan pakai debu yang halus pakai sagu terigu boleh gak boleh ya tuh aulil jam'i atau ya untuk mengumpulkan atau menyatukan baina nau'i at-tahur antara dua kesucian. Apa tadi? Bisa digunakan untuk tayamum atau bisa digunakan untuk membersihkan najis. Au ada tiga lit ta'abbudi bil itlaq. Ya, atau hanya sekedar untuk apa? Dalam rangka ya mengabdikan atau beribadah kepada Allah secara mutlak. Ya, jadi maksud dari perkataan Imam Nawawi tadi itu ada tiga. Ya, tujuannya yang pertama apa? Untuk mengetahui kalau yang dipakai itu memang benar-benar debu, ya, bukan yang lainnya. Yang kedua untuk menyatukan, ya, kalau debu ini memang boleh digunakan untuk dua cara. Apa itu? Untuk tayamum ataupun untuk menghilangkan najis. Yang ketiga untuk apa? Lit ta'abbud dalam rangka untuk apa? Ya, ibadah. Ya, secara mutlak kalau yang namanya ibadah
itu harus dalam keadaan apa? Suci. Ya, itu makanya ini Imam Nawawi ini mengatakan demikian, ya tuh. Wa kullu dzalika maujudun huna wallahu a'lam. Kesemuanya penjelasan itu ada di sini kata Imam siapa? Kata Imam Nawawi. Itu Pak ya. Jadi selesai sudah ya hukum atau cara kita membersihkan apa? Ya, najis anjing dengan menggunakan tanah ataupun dengan sabun seperti apa ya. Nah, nanti insya Allah besok pada pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan beberapa poin lagi ini. Hukumnya gimana? Kalau yang jilat di tempat bejana itu ya ada beberapa anjing, bukan satu anjing. Ya, apakah harus disetujui? Contohnya tuh bejana itu ada 3 ekor anjing minum di situ. Apakah harus 7 kali 3 21? Ya, atau gimana? Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau ditanya? Silakan.